Hampir semua manusia yang hidup saat ini dipercaya merupakan keturunan dari kelompok kecil yang selamat dari bencana toba. Ayo orang baik, anggap aja ini kamu, lalu ini ayahmu, lalu ini kakekmu, lalu ini kakek dari kakekmu. Teruslah mundur begitu sampai ribuan tahun ke belakang. Sebentar lagi kamu akan tiba di masa kolonial, zaman kerajaan pemburu mamut, hingga akhirnya kamu akan bertemu seorang pria kurus duduk di tanah, menggigit serangga, dan berusaha keras untuk tidak mati sebelum matahari terbenam. Lalu siapa orang itu? Dia adalah nenek moyangmu. Dia tidak punya nama, tidak pakai sepatu, apalagi ponsel, dan bahkan tidak tahu bahwa kamu adalah keturunannya yang doyan makan cemilan dan kecanduan kopi saset. Itu akan berada di bumi ini. Tapi begini, kalau orang itu tadi atau siapapun di rantai nenek moyangmu itu kepleset dengan tragis, terbunuh dimakan binatang buas atau gagal punya anak, kamu nggak akan ada. Kamu ada karena ribuan orang sebelum kamu tidak mati saat seharusnya mereka bisa mati. Kamu bukan beruntung, kamu adalah hasil dari kebetulan yang brutal dan biologi yang keras kepala. Jadi mari kita lihat seberapa dekat kamu berkali-kali hampir tidak pernah terlahir. Kita akan mengurutkan 5 masa paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Dari yang buruk tapi masih ada kemungkinan selamat hingga yang bikin kamu sebaiknya udah nulis surat wasiat sejak lahir. Nenek moyangmu tinggal di dunia yang hampir seluruhnya tertutup es. Sekitar 20.000 tahun yang lalu saat zaman es terakhir sedang mencapai puncaknya, bumi bukanlah tempat yang nyaman untuk tinggal. Lempeng es raksasa setebal 3 km. Menutupi sebagian besar Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Suhu global rata-rata turun hingga sekitar 6 derajat Celcius, menjadikan sebagian besar planet ini seperti gurun es beku, di mana makanan cuma sebatas kalimat "aku lapar". Kalau kamu hidup saat itu ya, rutinitasmu mungkin ada 3. Pertama, jangan mati kedinginan. Kedua, berburu mamut yang seukuran truk sayur. Ketiga, sesekali kamu kabur dari singa gua raksasa ya. Apa itu namanya? Panthera spelea. Ya itulah. Salah satu kucing liar terbesar dalam sejarah. Terus bagaimana rumahmu? Rumahmu kemungkinan gubuk dari tulang mamut atau gua penuh dengan 40 kerabat yang paling kamu benci. Lalu gimana baju? Kalau bajumu kulit binatang yang dijahit pakai jarum ruang. Misal ketika kamu ingin makan malam, semoga beruntung, kamu cuma bawa tombak kecil, runcing, dan targetmu adalah makhluk berbobot 6 ton yang juga sedang mencoba membunuhmu. Kalaupun kamu nggak mati kelaparan, satu luka kecil yang infeksi bisa menghabisimu. Gak ada antibiotik, gak ada vaksin, gak ada hand sanitizer, apalagi IGD itu mustahil ada zaman es ya. Cuman ramuan acak yang dikunyah dari tanaman entah apa itu, dan pastinya harapan untuk hidup itu besar. Tapi meski begitu, Homo sapien beradaptasi, mereka menciptakan alat, menguasai api, bahkan menggambar seni gua ya, seperti Lascaux. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, manusia punya ide yang kelihatannya brilian ya. Gue kasih gambarannya dah. Bro, gue udah gak kuat lagi nih ngejar mamut. Kaki gue sakit. Aduh bro, lu bahkan gak punya kaki bro. Ayolah, sarapan cuma 400 km lagi kita sampai. Bentar bro, gue ada ide nih. Gimana kalau kita bikin makanan datang ke kita? Nah gimana caranya? Ya kita diem aja di satu tempat, tanam tanaman, bangun rumah, dan entahlah. Oke, selamat datang di masa pertanian awal ya. Alias momen ketika manusia tanpa sengaja membuat hidup jauh lebih ribet. Petani awal mengganti gaya hidup berburu dan nomaden dengan menetap di desa permanen, menanam gandum, padi, dan jagung. Kedengarannya pintar ya. Ya kecuali ternyata ini bikin masalah baru yang bermunculan. Hidup berdekatan. Itu berarti penyakit menyebar dengan cepat. Pola makan yang buruk, protein kurang, malnutrisi atau kekurangan vitamin, kelebihan karbo. Dan bagaimana gigi mereka ya?
gigi mereka rontok. Jangan mulai bicara soal gagal panen ya. Satu musim kering aja atau segerombolan pasukan belalang aja ya, sekali saja banjir dan seluruh desa bisa kelaparan sambil ya bengong melototin langit aja. Para arkeolog bahkan menemukan kerangka kuno yang menunjukkan tanda-tanda malnutrisi, anemia, dan kehancuran gigi yang mengerikan. Oke, kalau kamu hidup di abad 13 khususnya di Asia atau Eropa Timur dan melihat ada debu mengepul di cakrawala, kamu punya waktu 3 menit untuk panik sebelum kotamu berubah jadi lapangan parkir ya. Jadi parkiran rata. Dipimpin oleh Genghis Khan ya, seorang pria yang menganggap belas kasih itu mitos. Pasukan Mongol membangun kerajaan daratan terbesar dalam sejarah manusia dari Tiongkok sampai ke Eropa Timur. Strategi mereka datang cepat, hajar habis-habisan lalu tinggalkan puing-puing. Kota dihapus dari peta, populasi disembelih para penyintas ya. Kalau ada, kadang dipakai sebagai perisai atau tameng manusia untuk pertempuran berikutnya. Bayangin, pemanah berkuda Mongol, ini canggih banget. Pemanah berkuda Mongol bisa menembak dari jarak 300 meter sambil melaju kencang. Mereka pada dasarnya menciptakan perang mobile baru ya. Pada ratusan tahun sebelum ada tank, mereka udah buat perang mobile. Diperkirakan ya, invasi Mongol membunuh sekitar 10% populasi dunia pada masa ketika jumlah manusia di bumi masih sangat kecil. Kalau kamu hidup di masa itu dan melihat bendera Mongol di cakrawala, udahlah, mending kamu ngopi aja dulu, santai. Ya, karena kemungkinan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri, jadi santai aja ngopi. Kalau ada Mongol datang tuh kan ya. Tahun 1347, Eropa menerima paket kejutan COD free ongkir dari Asia Tengah. Dibawa oleh Kutu yang sangat bersemangat. Dan semuanya langsung sangat kacau. Wabah hitam atau Black Death menyapu kota-kota seperti api biologis, tsunami, kuman mematikan, menyebabkan bakteri Yersinia pestis dibawa oleh tikus, kutu, dan dibawa oleh manusia yang tidak kenal ada kata mandi di KBBI. Begitu menyebar, peluang bertahan hidup jadi lotre. Kamu bisa kena hanya dari jabatan tangan, minum dari secangkir yang sama, atau menghirup udara yang sama dengan orang yang terinfeksi. Untuk gejalanya, itu ada benjolan getah bening besar di leher dan di ketiak, demam tinggi, muntah darah, dan spoiler aja, kematian biasanya hanya butuh beberapa hari. Diperkirakan antara 60% penduduk Eropa lenyap hanya dalam beberapa tahun. Desa-desa dikosongkan, ekonomi ambruk. Dokter berkeliaran memakai masker paruh burung berisi bunga karena ternyata mereka pikir itu bisa menyaring udara kotor. Ini adalah puncak sains di abad pertengahan ya. Puncak sainsnya kayak gini, dokter punya nemu paruh bunga gitu ya. Paruh burung, sorry. Itu puncak sains pada zaman itu. Nah, ini nih yang paling cocok buat orang-orang Indonesia nih. Ket soalnya ya. Inilah masa paling mematikan yang hampir menghapus umat manusia sepenuhnya. Apalagi lu orang Indonesia ya. Letusan super vulkan Toba yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Danau Toba, Sumatera. Letusannya luar biasa besar. Lebih dari 2.800 km kubik abu material vulkanik dilontarkan ke atmosfer. Cukup untuk menyelimuti seluruh Amerika Serikat. Apa akibatnya ya? Akibatnya matahari tertutup total. Dunia mengalami musim dingin vulkanik selama 6 hingga 10 tahun. Suhu global anjlok hingga 15 derajat Celcius. Tanaman mati, hewan kelaparan, sungai mengering, hutan berubah jadi tanah tandus. Bagi manusia purba yang masih bertahan hidup dengan berburu dan meramu, ini bukan sekedar bencana, ini adalah kiamat. Jumlah populasi manusia menyusut drastis. Diperkirakan tinggal kurang dari 3.000 orang di seluruh dunia. Itulah sebabnya hampir semua manusia yang hidup saat ini dipercaya merupakan keturunan dari kelompok kecil yang selamat dari bencana Toba. Tidak ada panen, tidak ada hewan, tidak ada sinar matahari, tidak ada kesempatan kedua. Bayangkan, menghabiskan hidupmu dalam kegelapan, kedinginan, kelaparan, dengan takutan konstan bahwa hari ini mungkin hari terakhir matahari terbit. Dan entah bagaimana melawan segala kemungkinan, beberapa manusia gigih dan putus asa berhasil bertahan. Kamu ada hari ini karena mereka tidak menyerah, bahkan saat segalanya sudah menyerah.
Kamu hidup hari ini karena ribuan nenek moyangmu, dari pemburu mamut yang kedinginan, petani yang kelaparan, penduduk kota yang dilanda wabah, hingga manusia gua yang selamat dari ledakan vulkanik. Semuanya memilih bertahan walau segala sesuatu di sekitar mereka runtuh. Kamu bukan hasil dari keberuntungan, ya, kamu adalah hasil dari keberanian kolektif, keteguhan dan keberhasilan luar biasa dalam menghadapi 5 dari masa tergelap dalam sejarah umat manusia. Jadi, jika kamu merasa hidup ini berat, ya ingatlah, kamu adalah keajaiban yang diperjuangkan dengan darah, api, dan waktu. Dan mungkin satu-satunya alasan kamu ada di sini adalah karena mereka tidak menyerah ketika semuanya meminta mereka untuk menyerah. Terima kasih orang baik sudah menonton video ini. Kalau kamu suka, klik like. Saran kritik yang asik bisa komentar. Silahkan subscribe untuk perjumpaan selanjutnya. Bye.